Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Muhyiddin Zuhri, Magister Agama, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dalam kesempatan kali ini nama saya Muhammad Salahuddin, nomor NIM 20062102031, mencoba untuk mempresentasikan tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan tema perkembangan kepribadian peserta didik. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembahasan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang perkembangan kepribadian menurut pakar dan materi, terus kemudian peserta didik. Yang pertama, pengertian perkembangan ditinjau dari segi maknanya, yakni antara perkembangan di sini acap kali sering hampir disamakan dengan pertumbuhan. Pada intinya sama tapi beda penerapan. Yang bisa digarisbawahi di sini adalah perkembangan itu adalah merupakan sebuah proses dalam belajar, sedangkan pertumbuhan itu adalah pencapaian fisik murni, pencapaian sebuah bentuk fisik murni. Jadi dapat diambil kesimpulan, maka perkembangan itu adalah sebuah proses terjadinya perubahan-perubahan psikologis secara terus-menerus ke suatu arah. Jadi itu yang dikatakan dengan perkembangan di sini. Menuju ke pembahasan berikutnya, kepribadian menurut pakar. Di sini ada banyak pakar sekali. Saya bacakan saja, nanti pemahaman di situ enggak saya sampaikan. Di antaranya pakar yang memberikan teori kepribadian atau pandangan pengertian tentang kepribadian dan Stern memberikan sebuah kesimpulan bahwa kepribadian itu adalah kehidupan seseorang secara keseluruhan, individual, unik, kemampuannya bertahan, membuka diri, serta memperoleh pengalaman. Berikutnya ada Al-Wisol. Beliau mengatakan bahwa kepribadian itu adalah bagian dari jiwa yang membangun keberadaan manusia menjadi satu kesatuan, tidak terpecah belah dalam fungsi-fungsi. Berikutnya lagi ada Alport, mengatakan bahwa kepribadian itu adalah susunan sistem psikofisik yang dinamis dalam diri individu, yang akan menentukan penyesuaian individu yang unik terhadap lingkungan. Dalam arti lain, bahwa kepribadian itu dibangun dari ciri-ciri yang saling berkaitan, sifatnya dinamis, bisa terjadi perubahan kualitas dalam kepribadian dan memiliki sistem psikofisik. Di dalamnya terkandung beberapa sifat atau unsur kebiasaan, sikap, nilai, keyakinan, emosi, perasaan, motif yang bersifat psikologis, tetapi masih mempunyai dasar fisik secara umum. Berikutnya lagi pakar yang memberikan pengertian kepribadian ada Pencoroningrat. Beliau menyimpulkan atau memberikan makna kepribadian itu adalah merupakan ciri dari watak yang diperlihatkan seseorang dari awal atau dari lahir sampai akhir hayat. Berikutnya ada Gordon Allport, memberikan makna kepribadian adalah sesuatu yang bisa berubah-ubah secara teratur, bertumbuh dan berkembang. Terus ada pakar Joseph Smith. Beliau mengatakan bahwa tingkah laku manusia dalam berkembang dan berlangsung seumur hidup dengan berinteraksi dengan anggota masyarakat. Terus ada Yusuf dan Norisan mengatakan kepribadian itu adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yakni personality, yang mana personality berasal dari bahasa Latin persona yang artinya topeng.
Kenapa kok dikisahkan, dikiaskan topeng ya? Topeng itu karena sifatnya adalah sebagai memiliki macam-macam bentuk, sedangkan yang dimaksud ketika orang itu memiliki kepribadian apa, berarti dia bertopeng pada kepribadian tersebut. Lanjut, ada Guilford memberikan makna adalah pola sifat yang unik dari seseorang. Berikut, masih menurut pakar Theodore M. Newcombe memberikan sebuah pengertian kepribadian itu adalah merupakan organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Terus ada Kurzweil, beliau memberikan makna atau mengartikan kepribadian adalah sebuah integrasi dari semua karakteristik individu dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah-ubah dan terus-menerus. Terus ada Adolf Hitler menerjemahkan kepribadian adalah pola menyeluruh dari semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang baik jasmani maupun mental, rohani, emosional maupun sosial. Terus ada Yinger, ini memberikan sebuah pengertian bahwa kepribadian adalah merupakan keseluruhan dari seseorang dan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Ada Atkinson memberikan arti kepribadian adalah pola dari perilaku dan ciri-ciri berpikir yang khas menentukan penyesuaian individu dengan lingkungan. Terus ada lagi Horton menyimpulkan bahwa kepribadian itu adalah merupakan keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamental. Terus ada Robert Sutherland menyimpulkan kepribadian adalah suatu hubungan interaksi antara lingkungan masyarakat dan kebudayaan. Terus ada May menyatakan bahwa suatu aktualisasi dari proses hidup individu yang bebas terintegrasi dalam masyarakat dan memiliki suatu perasaan cemas dalam batin yang berhubungan dengan religiusitas. Terus terakhir ada Whittington, beliau adalah menyimpulkan kepribadian adalah keseluruhan tingkah laku seseorang yang terintegrasikan sebagaimana yang nampak pada orang lain. Berikutnya ada proses perkembangan kepribadian. Di sini adalah materi dari kepribadian. Pertama, proses perkembangan kepribadian anak. Proses perkembangan kepribadian anak ini dicapai satu melalui pendidikan langsung, melalui penanaman pengertian tingkah laku. Dua, melalui proses identifikasi, yakni mengidentifikasi suatu atau meniru penampilan sebuah figur. Tiga, trial and error, yakni mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba. Misalnya hal-hal yang ada di sekitar kesehariannya. Lanjut kepada pembahasan berikutnya, proses perkembangan kepribadian remaja. Dalam proses pembentukan perkembangan kepribadian remaja, hal yang paling berpengaruh adalah satu, madrasah atau sekolah. Madrasah atau sekolah memberikan pengaruh secara dini hingga seiring dengan masa perkembangan konsep diri anak nantinya. Terus ada faktor-faktor yang berupa nilai-nilai keislaman yang menjadi pengaruh atau yang menjadi proses perkembangan kepribadian remaja. Di situ ada pondok pesantren, yang kedua di situ ada mushola, yang ketiga di setel keluarga, dan yang terakhir ada masjid. Keempat tempat ini adalah biasanya para remaja itu jarang tidur rumah. Kebanyakan tempat ini adalah para remaja yang bertempat tinggal. Pembahasan berikutnya adalah aspek-aspek kepribadian. Dalam ilmu psikologi kepribadian ada istilah struktur kepribadian, yang mana istilah tersebut dimaknai sebagai aspek. Jadi struktur kepribadian itu adalah berupa aspek atau elemen yang ada dalam diri manusia sehingga nantinya akan membentuk kepribadian.
Pakar psikolog Simon Freud membagi struktur kepribadian atau aspek kepribadian atau elemen kepribadian manusia itu menjadi satu, aspek ID atau biologis. Misalkan pada saat kita batuk dan lapar. Yang kedua, aspek ego psikologis. Misalkan suara hati untuk memutuskan makan atau tidak. Terus yang ketiga ada super ego atau sosiologi. Misalkan memberikan sebuah pertimbangan atau nasihat. Lanjut kepada pengertian aspek atau struktur kepribadian ID, identitas atau biologis. Apa yang dimaksud dengan aspek ID? Ya, ini sebuah sistem kepribadian yang asli dan dibawa sejak lahir. Kemudian dari sini akan muncul ego dan superego. Sedangkan yang dimaksud dengan aspek ego atau psikologis adalah sebuah elemen atau struktur kepribadian yang berkembang atau yang bersumber dari aspek ID atau biologis seseorang, yang mana dari ID tersebut seseorang akan mampu menangani faktor-faktor atau mampu mengoperasikan realita-realita, prinsip-prinsip realita yang ada. Terus yang aspek superego atau aspek sosiologis itu adalah aspek sosiologis dalam kepribadian yang merupakan wakil dari nilai-nilai tradisional dan cita-cita masyarakat yang diajarkan dalam bentuk perintah atau larangan. Biasanya di sini adalah termasuk strukturnya adalah berupa hukum atau adat istiadat, tradisi, sopan santun, moral yang telah tertanam dalam sebuah tempat atau desa tersebut. Superego lebih merupakan kesempurnaan daripada kesenangan, karena itu dapat pula dianggap sebagai aspek moral dalam kepribadian. Fungsi pokoknya adalah menentukan apakah sesuatu itu benar atau salah, pantas atau tidak, susila atau tidak, sehingga dengan demikian pribadi dapat bertindak sesuai dengan moral yang berada di masyarakat. Selanjutnya adalah tipologi kepribadian. Apa yang dimaksud dengan tipologi kepribadian? Dari tipologi kepribadian ini bisa manusia itu bisa digolongkan berdasarkan faktor-faktor tertentu. Ini tipologi kepribadian ini merupakan pengetahuan yang menggolongkan manusia berdasarkan faktor-faktor tertentu, memilah-milah manusia berdasarkan faktor tertentu. Di antaranya faktor tersebut itu adalah satu, ada karakteristik ya seperti rasa malu, pendiam, pemarah, penyabar. Karena si Ani itu orangnya malu, maka si Ani orangnya pemalu. Kedua ada fisik, bentuk tubuh yang diwariskan dari orang tua. Orang tuanya rambutnya bergelombang, terus nanti menurunkan anak yang bergelombang, berarti faktornya melalui faktor fisik yang diperoleh dari orang tuanya. Yang ketiga ada faktor psikis, pikiran dan perasaan. Biasanya di sini terkadang kalau orang tua yang cemas perasaannya itu adalah dari seorang ibu. Jadi kebanyakan nanti kalau anaknya itu kebanyakan ya hampir sama, menurun dengan karakter ibunya. Yang keempat ada budaya, identitas warisan dari para pelaku. Di sini adalah adat istiadat biasanya. Lanjut kepada pembahasan berikutnya. Tipologi kepribadian menurut pakar psikolog dari negara Swiss, Zurich, Chaff, J. Jung, membagi tipologi kepribadian atau elemen kepribadian. Susunan kepribadian itu menjadi satu, introvert, yang kedua adalah extrovert, dan yang ketiga adalah ambivert. Introvert itu adalah apa yang dimaksudnya introvert? Ya, ini tipe kepribadian di mana minatnya lebih mengarah ke dalam pikiran dan pengalaman sendiri.
tindakannya lebih dipengaruhi dari dalam dirinya sendiri. Orang dengan kepribadian ini mempunyai sifat tertutup, tidak tahan kritik, mudah tersinggung, sukar bergaul, sukar dimengerti orang lain, dan suka membesar-besarkan masalah. Jadi mungkin teman-teman juga banyak mengetahui karakter orang yang kayak begini. Siapa tebak? Berarti kalau nanti saya, berarti karakter saya, tipologi kepribadian saya adalah dikatakan ke golongan introvert, katanya pakar Jijung. Yang kedua yakni extrovert. Extrovert itu apa yang dimaksud dengan susunan kepribadian extrovert? Yakni tipe kepribadian di mana tindakannya ini lebih banyak dipengaruhi dunia luar. Dengan kepribadian ini, orang dengan kepribadian ini bersifat terbuka, lincah dalam bergaul, periang, ramah, ekspresi emosinya spontan, kebal terhadap kritik, tidak begitu merasakan kegagalan, serta tidak banyak yang mengadakan analisis dan kritik diri sendiri. Yang terakhir ada tipe ambivert, yakni tipe kepribadian di mana orang tersebut memiliki kedua tipe dasar dan sulit memasukkan ke dalam tipe. Di sini ini ada kompleks ya. Ambivert ini tipenya adalah orang yang memiliki introvert dan extrovert. Akhirnya sulit untuk memasukkan tipe ke dalam satu tipe. Orang ini biasanya harus cenderung salah satu-satunya. Lanjut kepada fase perkembangan kepribadian. Fase yang pertama, ini dimulai anak usia 1 sampai 2 tahun. Nah, dalam fase 1 sampai 2 tahun ini terbagi menjadi 2 fase, di mana ada fase kepribadian attitude, yakni kepribadian yang sudah memiliki sifat-sifat permanen yang tidak berubah dalam waktu yang lama. Yang kedua masih memiliki sifat yang masih berubah-ubah atau kepribadian yang masih fleksibel, yang nanti akan dapat dikaji di kemudian hari. Terus dari perkembangan fase pertama yang di mana seseorang tersebut memiliki kepribadian yang bersifat permanen, nantinya di sini akan muncul sifat dasar personalitas dan sifat kapitalitas. Yang kedua sifat ini adalah menjadi struktur yang ada dalam diri manusia. Fase yang kedua dari fase perkembangan kepribadian, fase yang kedua adalah dimulai dari anak usia 2 atau hingga 3 tahun sampai menjelang kedewasaannya. Seiring dengan berjalannya waktu yang sangat panjang tersebut, nantinya akan tertanam atau menampakkan kepribadian yang khas dari anak tersebut. Di antaranya adanya rasa dorongan, driver, ada rasa naluri atau insting, terus ada emosi, rasa getaran hati, ada perangai, ada inteligensi, dan terakhir adanya muncul suatu bakat. Fase perkembangan yang ketiga, yakni merupakan fase terakhir yang ditandai dengan semakin stabilnya kepribadian atau perilaku-perilaku yang khas dari seseorang atau anak peserta didik tadi itu. Sehingga dari sini fase ketiga ini, di mana anak yang sudah memiliki perilaku-perilaku khas yang stabil, nanti akan diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Yang pertama ada tipe normatif, di mana anak ini memiliki kepribadian yang ideal, terus memiliki prinsip-prinsip yang kuat. Yang kedua ada tipe otoriter, di mana anak pada fase ini memiliki sifat mementingkan atau kepribadian mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Dan yang ketiga adalah marginal, batas, di mana perilaku anak yang masih
kepribadiannya yang masih labil, prinsip-prinsip perilakunya sering mengalami perubahan. Terus melanjut kepada pembahasan berikutnya, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Tentunya semuanya itu kenapa bisa terjadi pada termasuk diri saya, mungkin anak-anak kita, adanya perbedaan kepribadian. Nah, tentunya itu ada faktor X yang ada di belakang itu. Diantaranya ada satu, lingkungan alam, yang kedua kebudayaan, yang ketiga adalah sifat, dan yang keempat adalah genetik. Yang pertama, lingkungan alam. Ya, ini perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan alam, seperti adanya perbedaan iklim dan sumber daya alam yang menyebabkan manusia harus menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, kebudayaan. Faktor kebudayaan, yakni berupa nilai-nilai norma yang mengatur perilaku dan mempengaruhi pembentukan kepribadian, seperti kebudayaan atau negara-negara bagian barat, negara luar memperbolehkan menggunakan pakaian terbuka, sedangkan negara-negara bagian timur, katakanlah Indonesia, negara-negara Islam, tidak mengizinkan untuk seorang wanita membuka auratnya. Terus faktor yang ketiga, yakni faktor sifat, yakni faktor yang merupakan perubahan perilaku yang baik dan buruk, seperti diantaranya sifat baik jujur, berpikir positif, menolong, merasa iri, merasa paling pintar, malas kerja, dan berbohong. Terus yang keempat ada faktor genetik, yakni manusia mempunyai biologis yang unik, berbeda dengan orang lain. Contohnya digambarkan, misalkan ada anak kembar sekalipun, tapi genetiknya mempunyai karakter yang berbeda. Dan faktor ada dan pendapat Imam Ghazali yang menurut saya paling berpengaruh dan paling mudah untuk dibuat kita selaku orang tua untuk anak-anak kita, ya ini dawuhnya Imam Ghazali mengatakan bahwa jika anak itu menerima ajaran-ajaran dan pembiasaan hidup yang baik, maka anak itu insya Allah menjadi baik. Sebaliknya, jika anak itu dibiasakan melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan dibiasakan kepada hal-hal yang jahat, maka anak itu akan berakhlak jelek. Ini paling gamblang dan paling mudah dipaham. Saya kira faktor yang didawuhkan sama Imam Ghazali ini adalah pemahaman yang paling yang paling mudah dimengerti, sekalipun orang-orang nggak pernah sekolah ini sudah ada dalam lingkungan kita untuk menjadikan anak-anak atau generasi-generasi kita mempunyai kepribadian yang baik. Mudah-mudahan kiranya apa yang dapat saya sampaikan ini menjadi sebuah presentasi yang bermanfaat, karena ini sebenarnya juga pembelajaran buat diri saya sendiri. Benar, saya menyadari besar harapan saya pada
teman-teman ahli, Bapak Ibu dosen, kiranya untuk memberikan saran, masukan, komen, kritis yang membangun. Apabila terdapat kekeliruan, kesalahan, meskipun nggak salah, saya tetap mau diingatkan agar dapat menjadi koreksi tambahan pengetahuan telah bagi saya. Kiranya yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.